Shalom. Tertawa adalah sesuatu yang hari-hari ini orang bisa jarang melakukan. Terutama kalau orang menghadapi kesengsaraan, menghadapi penderitaan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Padahal tertawa adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak dipengaruhi oleh siapapun atau oleh keadaan yang bagaimanapun. Tahukah firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Dan bagian daripada sukacita adalah melepaskan tawa. Yang lain lagi adalah kebiasaan untuk humor atau bercanda. Ada banyak orang menghabiskan waktu dalam kesehariannya untuk menjadi tegang, untuk hidup dalam keadaan yang stres. Respon dirinya terhadap perilaku orang lain yang tidak baik, respon seseorang terhadap sebuah situasi atau keadaan yang tidak baik, respon seseorang terhadap apa yang sedang dialaminya, itu menjadi sangat negatif. Mengapa? Karena kita selalu berpikir apa yang kita rasakan, itulah yang harus kita aktualisasikan. Padahal hidup kita tidak boleh berjalan dengan kedagingan kita, dengan kemanusiaan kita, dengan apa yang kita rasakan. Seharusnya kita menghidupi firman Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan akal budi kita. Nah, saudara, seringkali di dalam hidup kita mengaktifkan otak kiri kita. Tetapi pada waktu kita tertawa, otak kanan kita akan bekerja dengan luar biasa. Sehingga terjadi keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri kita. Dan itu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Menurut pakar kesehatan, orang yang sedang menghadapi stres, maka sebaiknya dia berhenti sesaat. Dan dia mulai melihat film-film yang lucu. Atau dia mulai menceritakan cerita-cerita humor yang bisa membuat dia tertawa karena melihat film yang lucu dan karena dia bercanda untuk sesaat. Tahukah, pada waktu dia tertawa, pada waktu dia bercanda, itu akan membuat otaknya yang sementara berhenti karena stres menjadi terbuka kembali. Dan dia bisa berpikir secara kreatif. Ayub 5 ayat 22 berkata, di dalam bahasa sehari-hari, bila kekejaman dan kelaparan melanda, keadaan-keadaan yang kejam, keadaan-keadaan yang tidak pernah kita bayangkan, bahkan keadaan ekonomi bisa melanda manusia tanpa diundang. Ayub berkata, kamu akan tabah, bahkan bisa tertawa. Bahkan tertawa itu bisa membuang rasa takut atau rasa cemas menghadapi binatang buas yang ganas. Apa itu maksudnya binatang buas? Ancaman-ancaman. Bahkan orang yang berdisiplin untuk selalu tertawa, bahkan dia merencanakan dalam satu hari atau satu minggu minimal sekali secara rutin untuk melihat film-film yang lucu, untuk dia bisa bercanda, untuk dia bisa tertawa,
secara sengaja, itu akan membuat hidupnya menjadi lebih bersemangat, lebih bergairah. Siapa yang suka menghadapi, berteman dengan orang yang stres, orang yang mudah tersinggung, orang yang punya sikap tidak ceria? Tetapi kita sangat tertarik dengan orang-orang yang ceria. Lihat anak-anak kecil, kita selalu tertarik dengan keceriaan dan kegembiraan mereka. Kita pun dulu sewaktu kecil kita lucu, kita ceria, sehingga orang gemes pada kita. Tapi sayangnya sekarang masalah membuat kita mengurung diri. Rasa stres membuat kita bersembunyi, sehingga orang menjadi tidak suka terhadap diri kita. Orang menjauhkan dirinya dari kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang selalu memikirkan diri sendiri untuk selalu menjadi murung. Mazmur 126 di dalam ayat yang kedua mengatakan dengan jelas sekali, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tahukah saudara, dampak daripada senyum Anda, tertawa Anda, telah membuat orang lain mengenal kebesaran, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya tunjukkanlah senyum Anda setiap hari. Tawa Anda bukan karena dipengaruhi oleh siapa yang buruk terhadap Anda atau situasi yang buruk terhadap Anda, tetapi Andalah yang memutuskan untuk menjadi orang yang seperti apa. Itu sebabnya Ayub mengatakan di dalam kitab Ayub 8 ayat 21, Tuhan masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Artinya Tuhan masih menginginkan, Tuhan masih bisa membuat mulut Anda penuh dengan tertawa dan bibir kita dengan sorak-sorai. Itu kerinduan Tuhan kepada Anda. Ayub mengatakan di tengah persoalan, masalah yang luar biasa. Kehilangan seluruh hartanya, kehilangan anak-anaknya. Tapi dia percaya bahwa Tuhan masih bisa memenuhi mulutnya dengan tertawa. Bagaimana dengan kita? Pilihan ada pada kita semuanya. Amin.